Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang komparasi akurasi algoritma, naive Bayes, SVM, dan neural network. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu adalah Luhkadi Devidiani, NIM 1905551097. Kemudian ada Ketut Mediana Ayu Chandrayani, NIM 1905551098. Kemudian ada Angga Andistia Fatur Rahman, NIM 1905551100. Kemudian ada Nima Detara Okta Adriana, NIM 1905551101. Yang pertama itu adalah pengertian naive Bayes, SVM, dan neural network. Naive Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik. Sedangkan SVM merupakan salah satu metode klasifikasi seperti support vector classification dan regresi support vector regression. SVM memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM dapat mengatasi masalah klasifikasi dengan linear maupun non-linear. Kemudian adapun neural network merupakan sistem pemroses informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan syaraf pada makhluk hidup. Neural network merupakan suatu model sederhana dari satu syaraf nyata dalam otak manusia seperti satu unit threshold yang biner. Langsung saja kita menuju kodenya. Nah, untuk yang pertama, kami akan menjelaskan klasifikasi dari data wine. Pertama, kita melakukan import library, import NumPy ASNP, kemudian import pandas ASPD. Kemudian kita import datasetnya, import dataset dari library sklearn. Kemudian kita buat variabel wine yang diisi data wine. Kemudian kita print data wine-nya. Nah, data wine sumber kami ada sebagai berikut. Kemudian untuk mengetahui kolom apa saja pada kolom data wine dipanggil dengan kode berikut, print features wine features name. Nah, di sini kolomnya ada alkohol, malic acid, AS, HCl, Mg, dan lain sebagainya yang dapat dilihat di samping. Kemudian untuk mengetahui apa saja kelas pada data wine dibuat kode sebagai berikut, print wine target names. Jadi di sini ada kelas 0, kelas 1, dan kelas 2. Dari sumber data kami, kelasnya itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Di sini kelas 0 berarti sama dengan 1, kelas 1 sama dengan 2, dan kelas 2 sama dengan 3. Kemudian kita buat variabel X untuk menyimpan data wine tanpa kelas. Di mana X sama dengan PD, data frame wine data. Kemudian kita print data wine-nya. Kemudian kita juga print isi dari data wine-nya. Nah, di sini kita mendapatkan 178 baris dan 13 kolom. Nah, selanjutnya kita buat variabel Y untuk menyimpan data target yang merupakan data kelas, di mana Y sama dengan wine target. Kemudian kita print Y-nya, data Y-nya. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita mengimport train test split untuk memisahkan data menjadi data testing dan train. Di mana import train test split dari library sklearn model selection. Xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split, wine data, wine target, random state sama dengan 0. Kemudian kita print ytest-nya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Luhkadi Devidiani, NIM 19055551097. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan akurasi metode klasifikasi SVM.
Yang pertama yang kita lakukan di sini adalah mengimport algoritma machine learning SVC dari library Scikit-learn, yang mana Scikit-learn ini merupakan pustaka pembelajaran mesin perangkat lunak untuk Python. Kemudian, kita akan membuat variabel SVC yang diisi dengan fungsi SVC. Selanjutnya, ada metode fit pada kelas SVC yang dipanggil untuk melatih algoritma pada data latih yang ada pada parameter, yaitu xtrain dan ytrain. Selanjutnya, kita akan melakukan prediksi dengan kode prediksi SVM sama dengan svc.predict, yaitu di sini kodenya akan memungkinkan kita memprediksi nilai kelas berdasarkan model yang dilatih. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan akurasi dengan kode matrix.akurasi score, yang mana diawali dengan mengimport matrix dari library Scikit-learn, kemudian pemanggilan fungsi dengan parameter ytest dan prediksi SVM, dan didapatkan hasil yaitu 82%. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tara dengan NIM 190555101. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai penggunaan metode naive Bayes untuk klasifikasi dataset wine. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengimport library Gaussian naive Bayes itu dengan kode from Scikit-learn naive Bayes import Gaussian NB. Nah, setelah kita mengimport library-nya, langkah selanjutnya adalah kita membuat suatu variabel atau classifier dengan nama GNB. Nah, jadi kode GNB sama dengan Gaussian NB ini artinya kita membuat suatu variabel baru yang akan memanggil fungsi dari Gaussian NB-nya. Nah, setelah itu kita akan melatih algoritma pada data latih, di mana data latihnya itu adalah xtrain dan ytrain. Kemudian kita akan membuat suatu variabel dengan nama y_pred itu untuk melakukan atau menghitung prediksi dengan menggunakan metode naive Bayes. Jadi di sini prediksinya itu menggunakan parameter data yang diuji yaitu xtest. Nah, setelah selesai itu semua, langkah selanjutnya adalah menghitung akurasi dari metode naive Bayes ini dengan menggunakan library matrix. Jadi nanti untuk menghitung akurasinya, itu kita akan memanggil fungsi matrix akurasi score dengan parameternya yaitu ytest dan ypred. Jadi didapatkan hasil akurasi untuk metode naive Bayes pada dataset wine ini sebesar 0,93 atau 93%. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Mediana Chandrani, NIM 190555198. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi data wine dengan metode neural networks. Jadi yang pertama di sini kita mengimport standar scalar dari library Scikit-learn preprocessing. Itu fungsinya untuk normalisasi data supaya hasil akurasinya itu lebih akurat. Lalu di sini kita membuat variabel scalar yang akan memanggil kelas standar scalar. Lalu di sini scalar fit xtrain, di mana metode fit ini pada kelas standar scalar itu dipanggil untuk melatih algoritma pada data latih yang ada pada parameter xtrain. Lalu di sini kita mengaplikasikan transformasi pada data xtrain dan juga xtest, di mana xtrain itu merupakan transformasi scalar pada data xtrain, lalu xtest ini merupakan transformasi scalar pada data xtest. Lalu di sini kita mengimport estimator MLP classifier pada library Scikit-learn neural networks untuk melatih modelnya. Di sini kita membuat contoh model dengan menggunakan parameter hidden layer size, di mana hidden layer size ini ada 13,13,13, yaitu menggunakan 3 lapisan dengan jumlah neuron yang sama yaitu 13 dengan jumlah iterasi maksimal 500. Kemudian di sini ada MLP fit xtrain dan ytrain, yaitu menyesuaikan data latih dengan model yang sudah dibuat.
Lalu di sini kita membuat variabel pred underscore mlp, ya sama dengan mlp predict dengan parameter xtest, yaitu untuk memprediksi nilai kelas berdasarkan modal yang dilatih. Kemudian di sini untuk menampilkan hasil akurasinya, di sini kita mengimport matrix dari library sklearn untuk hitur skor akurasinya dengan parameternya yaitu ytest dan juga pred underscore mlp, sehingga didapatkan hasil akurasi yaitu 1 atau sama dengan 100%. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi data iris. Seperti tadi, tidak banyak perubahan kode. Pertama kita tetap mengimport library, kemudian kita import datasetnya. Di sini kita menggunakan dataset iris sebagai berikut data irisnya. Nah, kemudian untuk mengecek kolom apa saja yang ada pada data irisnya itu sebagai berikut. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan variety. Nah, kemudian juga untuk mengetahui apa saja kelas yang ada pada data irisnya juga kita bikin iris target names, yaitu ada Sentosa, Versicolor, dan Virginica. Kemudian kita buat variabel X juga untuk menyimpan data iris tanpa kelasnya. Di sini kita tampilkan juga data irisnya dan kita tampilkan isi dari data irisnya. Dan di sini kita mendapatkan 150 baris dan 4 kolom. Nah, selanjutnya juga kita bikin data Y untuk menyimpan data target. Di mana Y print iris target. Hasilnya sebagai berikut. Nah, kemudian juga kita mengimport train test split untuk memisahkan data menjadi data testing dan data train. Di mana kita import train test split dari library sklearn model selection xtrain, xtest, ytrain, ytest sama dengan train test split iris data, iris target, dan random set sama dengan 0. Kemudian kita print ytestnya, hasilnya ada juga sebagai berikut. Nah, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penggunaan metode Naive Bayes pada dataset iris. Jadi untuk penggunaan metodenya ini itu hampir sama dengan penggunaannya pada dataset wine yang tadi. Jadi langkah pertama itu seperti tadi kita harus mengimport library Naive Bayes yang dibutuhkan. Kemudian kita juga akan membuat sebuah variabel atau classifier yang akan memanggil fungsi dari Gaussian NB-nya itu dengan nama variabelnya itu GNB. Nah, selanjutnya itu kita juga akan melatih data latih yang kita miliki, di mana data latihnya itu adalah xtrain dan ytrain. Kemudian kita akan membuat variabel prediksinya. Nah, setelah semua itu selesai dibuat, kita juga akan menghitung nilai akurasi menggunakan metode Naive Bayes. Jadi caranya itu sama seperti yang tadi pada dataset wine. Jadi kita akan memanggil fungsi matrix akurasi score dengan parameternya itu adalah ytest dan ypred. Nah, sehingga didapatkan nilai atau hasil akurasi pada metode Naive Bayes untuk dataset iris ini sebesar 1 atau 100%. Untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan akurasi menggunakan metode klasifikasi SVM untuk data iris. Yang pertama di sini kita akan mengimport algoritma machine learning SVC dari sklearn. Kemudian kita membuat variabel SVC yang diisi dengan fungsi SVC. Kemudian lanjut, ada metode fit pada kelas SVC dipanggil untuk melatih algoritma pada data latih yang ada pada parameter yaitu xtrain dan ytrain. Selanjutnya, kita akan menentukan prediksi dengan kode prediksi SVM sama dengan svc.predict, yang mana fungsi ini akan memungkinkan kita memprediksi nilai kelas berdasarkan model yang dilatih. Kemudian dilakukan perhitungan akurasi skor
dengan mengimport matriks dari sklearn, kemudian menggunakan fungsi matrix.accuracy score dengan parameter y-test dan prediksi SVM, yang mana hasil akurasinya yaitu 97%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode klasifikasi neural network pada data set iris. Itu hampir sama seperti pada klasifikasi pada data set wine. Namun yang berbeda di sini kita tidak perlu mengimport standar scalar dari library sklearn preprocessing untuk normalisasi datanya. Jadi kita langsung saja mengimport MLP classifier dari library sklearn neural network. Lalu di sini kita juga membuat contoh model dengan menggunakan parameter hidden layer size dengan maksimal iterasinya 500. Lalu di sini kita menyesuaikan data latih dengan model yang sudah dibuat. Kemudian di sini kita memprediksi nilai kelas berdasarkan model yang telah dilatih. Kemudian di sini kita mengimport metrik dari library sklearn untuk mengetahui skor akurasinya dengan parameternya y-test dan juga pred_mlp, sehingga hasil akurasi yang didapatkan yaitu 0,97 atau sama dengan 97%. Jadi berdasarkan pengujian yang sudah kami lakukan, maka kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pada dataset wine, metode yang memiliki nilai keakuratan paling tinggi adalah metode neural network, yaitu sebesar 100%, kemudian diikuti oleh metode naive Bayes sebesar 93%, dan yang terakhir itu adalah metode SVM, yaitu 82%. Sedangkan pada dataset iris, metode dengan akurasi paling baik adalah metode naive Bayes, yaitu sebesar 100%. Kemudian untuk metode neural network dan SVM itu memiliki persentase akurasi yang sama, yaitu 97%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.